apakah keris itu sendiri menurut Mas Birgas? Mungkin ada kesimpulan. Dados ngeten sing kula menarik tadi yang dari seorang empu atau penjiwaan empu yang menciptakan sebuah bilah keris atau pusaka itu garis bawahnya kan tadi sebuah simbol. Ya. Sebuah simbol dari perjalanan spiritual atau perjalanan rohani. Dari seorang empu sendiri. Kalau saya atau dari kita bukan dari seorang empu, kan bisanya untuk memesan kan, untuk membuat sebuah keris ibaratnya, untuk membuat simbol kita sendiri. Apakah bisa atau sama penjiwaan dari kita sendiri yang bukan empu, yang pemesan sama dengan seorang empu. Nah, jadi gini, yang namanya empu, jika ada seorang yang ingin dibuatkan keris yang seperti itu, teman, itu sebenarnya harus nurut sama empunya. Dengan kata lain seperti ini, kados jenengan bilang, "Mbah Empu, buatkan saya keris." Nah, sudah itu tidak cukup. "Mbah Empu, buatkan saya keris." Masalah yang lain-lain manut. Penting sampean pengen gawe keris kan seperti itu. Nah, akhirnya si empu sendiri jika mengiyakan ya kan katanya, pasti empu sendiri menanyakan sebuah nama ataupun tanggal lahir ataupun dan lain-lain mengenai tentang jenengan ataupun keluarga jenengan. Itu sendiri. Dan itu pun tidak langsung saat itu juga si empu itu sendiri menyebut atau menamai ini namanya keris yang akan dibuat seperti itu. Bukan seperti itu. Nama keris atau dapur keris itu muncul ketika keris itu sudah wujud, sudah jadi. Baru namanya itu diberikan. Itu. Paham ya, Mas? Paham. Kenapa demikian? Nah, seperti itu loh. Kenapa kok sampai seperti itu? Karena gini, kalau kita mengacu pada esensial atau substansi dasar keris itu sendiri, keris itu melambangkan sebuah simbol atau juga munculnya keris itu juga melambangkan kelahiran manusia ataupun si cabang bayi itu dari alam lain menuju ke alam dunia. Nah, seperti itu. Jadi kalau seorang bayi kemungkinan kecil dia diberi nama sebelum dia lahir. Ya kan? Dia lahir jebret itu pun belum dikasih nama, kadang nunggu sepasar. Baru dikasih nama, diselamati. Nah, seperti itu toh, Mas. Tuh. Dan tidak akan pernah bisa jika seorang keluarga, bapak ibu dan bapak ingin bikin dia anak, minta, "Gusti, aku pengen dia anak lanang, irunge bangir, terus lambene tipis, lencir kuning." Bisa enggak terjadi seperti itu? Enggak bisa. Enggak bisa kan? Enggak bisa. Nah, jadi apa yang didapat di dalam campue si Bobo Biung akhirnya menghasilkan si jabang bayi yang manut apa yang dia ciptakan. Nggak bisa manut karo sing gawe, karo sing bapak ibu itu tadi. Mungkin manut dengan hukum-hukum alam ataupun itu manut bahasa dia manut gustine yang paring kan yang peparing itu. Sama dengan keris. Sebenarnya kalau kita mau pesan keris ya sudah seperti itu, Dok. "Mbah, aku pesen keris." Masalah dapur, masalah pamor, masalah bahan itu urusannya si empu. Kan seperti itu. Tapi biasanya empu tetap
menanyai balik. Sampean pesen keris, gini wow, jenenge sampean sinten, namane sampean, namane wong tuwek sampean, namane mbah-mbahe sampean, namane Mbah Yuti sampean, terus sampai seberapa sampean apal. Kan seperti itu. Akhirnya si empu merumuskan, nah itu rahasia si empu. Kita nggak bisa merumuskan seperti itu. Kita nggak bisa, itu rumusannya empu. Akhirnya empu gembleng, deng, oh Mas Berkas ini, cocoknya ini, banyak ini. Nah akhirnya itu karena ada rumusan yang empu itu tadi, Ya. akhirnya tadi mengumpulkan bahan, entah itu besi atau baja atau pamor, akhirnya diproses, ditempa. Nah, di tempat ketika jadi disepuh, mungkin diselamati dulu, deng. Setelah diselamati, baru nama itu diberikan di hadapan si pemesan. Ini namanya dapur ini. Ini kan seperti itu. Nah, gitu. Jadi seperti itu. Makanya kalau kita mengacu pada situasi dasar, keris ya seperti itu. Melambangkan brojole keris, munculnya keris. Dununge keris, mijile keris. Itu sama dengan brojole atau dununge atau mijile si jabang bayi. Yang seperti itu. Makanya ya nyuwun sewu. Saya nggak bisa. Ketika saya nggak tahu sejarah atau silsilah keris inilah sebenarnya, ini keris ini ya, keris ini. Ini cuma keris saya dapat dari desa itu, Dok. Dan sejarahnya yang jelas dulu nggak tahu. Apakah saya menamai keris ini sesuai dengan yang terdahulu kan enggak. Kan kita enggak tahu namanya. Ya, enggak tahu. Kan enggak tahu kita ya. Itu kan ini keris hilang. Kan seperti itu. Apakah boleh kita kasih nama? Ya boleh aja. Terserah kita kasih nama, terserah. Seperti seorang anak ketika dia sudah dikasih nama Bergas, ibaratnya seperti itu. Ya, beberapa tahun kemudian atau 1 tahun kemudian lah, ataupun 6 bulan kemudian, yang nama si jenis Bergas itu hilang. Dalam arti hilang entah itu kentir, entah itu dicolong dan lain-lain, ya kan? Tapi ketika kentir colong, nah dia ditemukan orang lain. Dan orang lain itu nggak tahu, wis jenis sopo. Padahal masih kecil dan anak itu juga tidak tahu namanya dia siapa karena dia itu masih kecil. Ya seperti itu. Apakah orang yang menemukan bayi itu boleh menamai? Boleh. Boleh kan? Boleh. Nah iya, sesuai dengan namanya dia. Kan seperti itu. Walaupun nggak tahu namanya yang awal. Ya. Nah, seperti itu. Tapi yang benar itu nama yang awal yang dikasihkan dari orang tua. Seperti itu. Jadi kalau bayi itu hilang di ketemuan orang, dia dikasih nama baru. Dengan seperti itu. Ya terserah orang yang merawat bayi itu, namanya siapa terserah. Ya. Dan setiap orang, setiap manusia itu pun mempunyai nama yang berbeda. Walaupun ada beberapa yang sama kan, sama, ya. Seperti itu. Kan banyak bedanya atau banyak samanya? Ya banyak perbedaannya. Nah, banyak perbedaannya. Sebenarnya sama dengan keris itu seperti itu. Setiap keris, walaupun itu rinciannya podo, modelnya sama, pasti itu ada titik perbedaan. Perbedaan, betul. Walaupun orang satu tok. Contohnya kados jenengan karo istri jenengan, gaya anak dadi deng lanang. Oke, terus 2 tahun kemudian gaya deng lanang. Apakah sama? Beda. Kan beda toh. Beda. Nah, seperti itu. Makanya dari satu empu itu membuat keris dengan rincian yang sama, tapi pasti dengan nama dapur yang berbeda. Esensinya seperti itu. Nah, makanya ya saya sendiri nggak berani. Oh ini dapur Tilam Sari, oh Tilam Upih. Saya nggak berani. Siapa yang menamai dapur Tilam Sari, Tilam Upih? Keris ini itu beda. Beda namanya. Nah seperti itu. Gitu. Itu meskipun bentuknya dari ricikannya semua sama. Itu pasti ada perbedaan. Pasti ada perbedaan. Dan mungkin juga ada
persamaan. Persamaan. Nama maksudnya nama persamaan dan namanya sama itu, tapi sangat jarang Mas, Nggih. sangat jarang. Makanya nama keris itu ya macam-macamnya juga sama nama-nama manusia. Kalau di Nusantara seperti itu. Gitu. Siapa yang berhak menamai dapur keris? Ya si empu sing buat itu tadi. Nggih, nggih. Intinya kan seperti itu. Betul. Udah paham dari sini ya? Paham, paham. Nah, Nggih, nggih. seperti itu. Kalau pakem, keris nama dapur keris yang dipakai sekarang, itu mungkin sebuah kesepakatan, ya kan? Kesepakatan dari beberapa orang atau beberapa tempat atau satu tempat dia sepakat ini namanya keris ini yang dinamai diklasifikasikan. Ya. Nah seperti itu. Cuma apakah itu boleh? Ya boleh saja kan, tidak masalah. Tapi kalau kita mengacu pada esensi dasar keris, ya seperti itu. Setiap keris itu mempunyai nama yang berbeda-beda, walaupun ada nama yang sama, tapi sangat minim. Seperti itu. Jadi ya kita kembali lagi pada apa sih makna keris itu tadi. Kalau kita itu mengacu pada keris itu adalah dununge keris itu brojole keris atau mijile keris itu sama dengan mijile si jabang bayi. Berarti jelas nama itu minimal diberikan oleh si orang tua. Ya. Entah itu orang tua diberi oleh siapa tapi yang berikan tetap orang tua kan seperti itu kan. Itu pun tetap melalui selamatan atau brokan kan seperti itu. Dan itu tetap namanya berbeda-beda walaupun satu orang mempunyai 4 anak pasti namanya berbeda-beda walaupun laki-laki semua. Ya. Pasti beda-beda. Si keris yang seperti itu. Jika empu membuat keris 100 keris, ya namanya beda-beda. Walaupun dengan rincian yang sama, namanya tetap beda. Walaupun ada sebagian yang sama kan seperti itu loh Mas. Ini yang seperti itu.